Kucie, ada yang begitu? Berarti Anda sedang menyangkal firman Allah bahwa hatimu bukan untuk Tuhan, hanya untuk istrinya. Hari ini saya punya judul hanya untukmu. Ya, tapi saya tidak sedang menggombali jemaat di tempat ini karena hati saya tentu untuk Tuhan dan untuk suami saya dan keluarga saya. Setelah itu baru keluarga di tempat ini. Ada urutannya, betul ya? Betul? Saya nanya dulu, ketika kita mengasihi seseorang pasti ada urutannya. Ya. Kalau Bu Esther yang urutan pertama pasti bukan suami, Bu. Anak dulu toh. Ya, urutan pertama siapa? Biasanya kalau ibu-ibu anaknya dulu urutan pertama. Betul. Biasanya si bapak sudah pulang capek, pokoknya yang diurus anaknya dulu baru bapaknya. Nah, selalu ada urutan, tapi kita akan membahas hari ini tentang hanya untukmu ketika itu bicara tentang Tuhan. Apakah ketika Tuhan mengasihi kita ada urutannya? Urutannya mungkin worship leader dulu tuh. Tuhan bilang, oh ini kasihku untuk worship leader lebih tinggi. Untuk pendeta sedikit, karena kadang-kadang pendeta suka bohong. Itu nomor 2. Nomor 3, mungkin pemain keyboard ini. Pemain keyboard ini setia sekali. Apalagi kalau sedang hamil, berkatnya tambah itu. Bener ya? Mana yang lagi hamil? Oh iya, bersembunyi dia. Selamat ya, janji Tuhan ditepati. Ya, bicara hanya untukmu. Siapa yang pernah baca Lukas 8 yang menceritakan waktu Yesus ini lagi jalan sama murid-muridnya, orang banyak. Dan kemudian ada yang menjamah jubahnya, tapi ujungnya tok. Nah, di sini diceritakan, ini kan cerita yang sering kita dengar. Kenapa Yesus nanti akhirnya bertanya, siapa yang menjamah saya? Tapi dari cerita ini jadi Lukas 8, ya Lukas 8 ayat 40 sampai 48. Di sana waktu Yesus ke tempat yang ramai ini, banyak sekali orang yang mengikuti dia pada saat itu. Mereka malah memanggil nama Yesus. Yesus. Waktu itu banyak yang ngefans sama Yesus. Kita bisa baca di dalam Lukas 8 ayat 40. Lukas 8 ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia. Orang banyak menyambut dia loh ya. Berarti mereka pada saat itu antusias. Ketika Yesus datang, ada yang memanggil, ada yang teriak. Apalagi kalau ngefans, saya nggak tahu ya, kalau di TV ada yang kayak menjerit, kayak dicekik. Kalau ngefans kan begitu, ada yang begitu toh. Terus ada yang pokoknya dia tidak tahu malu lah kalau udah ketemu sama fansnya. Di sini ada yang pernah ngefans sama artis? Nggak ada ya? Saya pernah ketemu, waktu itu saya memang jadi artis rohani di Surabaya gitu. Anak-anak kecil loh, umur berapa itu antri tanda tangan. Waktu itu saya nggak usah sebut siapa artisnya, ada 6 atau 7 orang, mereka ngantri. Saya bilang, kalian di sini mau ngapain toh? Antri tanda tangan. Sini tanda tangan nih daripada kamu ngantri. Terus enggak maunya sama itu. Terus saya bilang, anak ini kok tahu-taunya. Tak bawa ke belakang, pengen tak bohongi pakai. Masalahnya gara-gara mereka saya tidak bisa cepat pulang. Karena kalau IO kan lama ya, belum nunggu artisnya, belum ini, nunggu anak kiprit-kiprit ngantri minta tanda tangan. Nah, mungkin pada saat itu juga ketika Yesus sedang di tempat ramai ini, banyak yang pokoknya heboh seperti itu. Tapi hal yang menjadi pertanyaan seperti ini loh. Yesus itu ngomong gini, siapa yang menjamah jubahku? Tapi sebelum kita masuk di sini, pertanyaan saya, apakah orang-orang yang datang ramai-ramai ini tahu atau percaya bahwa dia Mesias? Bagaimana menurut Anda? Kira-kira mereka percaya nggak kalau Yesus itu Mesias? Ngapain mereka menyambut dia? Gini loh, Anda pernah, saya tidak tahu mungkin di Indonesia, kalau ada orang tabrakan, difoto dulu toh, nggak ditolong. Saya pernah kok rame ya, ada apa? Ada kecelakaan. Nggak ada yang nolong, tapi semua pada nonton, termasuk yang bawa mobil, bikin macet. Ditontonin. Nah, itu pengen melihat, mati enggak ya, mati tuh, ayo cepetan. Kalau mati kan mobilnya langsung cepet toh. Jadi ditontonin yang jatuh. Nah, di saat orang ramai mengikuti Yesus, mereka itu pertama, kita tidak tahu apakah mereka percaya bahwa dia Mesias atau bukan,
Tapi mereka mau melihat ini nanti mau show apa lagi. Mungkin ada orang buta disembuhkan, atau ada orang hidungnya tadi cuma satu lubangnya jadi dua, kita kan nggak tahu. Mereka ingin melihat apa mujizat yang akan dilakukan Yesus. Belum tentu semua percaya bahwa dia Mesias. Nah, hal ini menggambarkan bahwa banyak orang memanggil nama Yesus, tetapi tidak percaya bahwa dia menyelamatkan atau tidak. Buktinya apa? Banyak orang ke gereja, tapi masih khawatir. Nanti anakku ini kira-kira sukses nggak ya? Aduh, kira-kira sembuh nggak ya sakit ini? Loh, tapi ke gereja. Percaya bahwa dia adalah Jehovah Rafa, penyembuh. Kok takut kalau sakit? Kalau sakit itu mati duluan. Kok takut mati? Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak takut mati. Karena dia yakin masuk surga. Orang yang takut mati berarti dia masuk neraka nih, waktu ketemu sama mantan itu kemarin. Itu kan seperti cakar-cakaran misalnya gitu loh ya, saya nggak tahu. Nah, banyak orang datang ke gereja, percaya Yesus betul, tetapi tidak membuktikan bahwa iman dia di dalam Yesus itu besar. Orang-orang yang mengikuti Yesus dikatakan tadi menyambut dia, belum tentu mereka mengikuti dia karena percaya dia adalah Mesias. Karena waktu itu, Yesus kan sering melakukan mujizat dimanapun dia pergi. Itu mungkin alasan pertama. Alasan kedua, namanya ada rame-rame, mungkin ada yang jual es lilin. Maupun di sini kan kalau ada rame-rame, pasti ada yang jual bakso, pentol, apa itu yang ditaruh di plastik itu, terus merah-merah ditusuk-tusuk pakai apa itu? Nggak tahu lah Bu, pokoknya di sini kan ada gerobak, terus nanti dikasih di kayak pentol gitu, terus dikasih saus yang merahnya minta ampun. Saya pikir itu pewarna cat, nggak tahu, terus dimakan. Biasa di mana ada keramaian orang-orang seperti itu ada. Mungkin pada saat itu juga mereka ikut merame-ramekan itu. Saya tidak tahu lagi kalau ada yang jomblo, ada yang cakep nggak sih? Ada yang cakep nggak sih? Saya nggak tahu. Yang jelas tidak semua orang yang datang pada saat itu percaya bahwa dia Mesias. Sekarang kita baca di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kasihan. Sudah begitu lama menjadi Kristen, manggil-manggil nama Tuhan, ternyata Tuhan tidak mengakui dia. Ini tipe orang-orang yang menyatakan dia orang Kristen, tetapi hatinya bukan untuk Tuhan. Yaitu tadi, dia punya urutan. Hati pertamanya untuk siapa? Untuk pekerjaan. Kemudian untuk siapa? Untuk siapa? Tuhan terakhir kalau kepepet. Banyak orang ya jadi rajin ke gereja loh. Kalau pertama sakit. Terus kemudian penghasilan bulanan kurang atau ada utang. Wih, itu pasti rajin ke gereja. Udah rajin ke gereja, rajin baca renungan. Ya toh. Terus paling biasanya dulu kalau ada orang kirim renungan di HP tidak digubris, sekarang terima kasih yang memberkati misalnya. Tiba-tiba rohani, dari rohani, dari kudus jadi kudus, kan begitu. Nah, semua orang itu berubah ketika kepepet. Ini tipe-tipe orang yang nantinya memanggil nama Tuhan, Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau. Kita di tempat ini kita belajar dari kisah ini dulu. Ketika Yesus datang, bukannya Yesus itu datang supaya dia diulu-ulukan, tidak. Dia datang untuk melihat apa respon kita ketika dia datang dalam hidup kita. Apakah respon kita cuma ya kita Kristen, kemudian ya saya percaya Tuhan, kemudian kita merayakan Natal, merayakan Paskah dan segala macam, tetapi iman kita kosong. Ini membuktikan bagaimana ketika kita menjadi Kristen, kita seperti orang ramai yang hanya mau ikut-ikutan. Tadi dikatakan, oh, Tuhan kami sudah mengusir setan atas namamu. Gak usah ngusir setan. Anak kecil pernah ngomong gini loh. Dia pulang, dia bilang gini, Mah, tadi aku usir setan. Loh, dari mana? Dari gereja. Kok bisa ada setan dari gereja? Soalnya setan itu dia nanya, mamamu mana? Loh, kok bisa? Itu setan. Ngapain dia tanya-tanya mama? Emang siapa? Itu kan laki-laki, gak boleh tanya mama-mama. Kan itu berdosa. Terus kamu bilang apa? Dalam nama Yesus aku, apa katanya anak tuh? Dalam nama Yesus aku mematahkan kuasamu. Terus mamanya bilang, siapa yang nanya? Pendetanya. Pendetanya cuma nanya, mamamu di mana? Nah, ini kan
ada tipe-tipe orang yang suka gini, merasa kalau dia Kristen semua ditengking dalam nama Yesus. Orang juga lagi misalnya dia lagi kelaparan mungkin terus kecapean, ini kesetanan ini. Ditengking dalam nama Yesus. Lah, ditengking dalam nama Yesus, dia lagi lapar, lagi nunggu Gojek ngirim makan, bukan kesetanan. Di sini ada nggak yang lapar tiba-tiba mukanya kayak mau makan orang? Jangan mengganggu orang lapar. Orang lapar itu diajak ngomong, bisa lempar sepatu dia. Nah, ada orang-orang yang seperti ini merasa bahwa ketika dia melakukan hal itu, dia dipakai Tuhan, dia pasti masuk surga. Saya katakan tidak. Ada pendeta pernah bertanya seperti ini kepada keluarganya. Kira-kira kita ini masuk surga nggak sih? Anak-anak ini, loh kenapa Pak kok nanya? Ya Papa juga berpikir ayat firman Tuhan ini bisa jadi kita kalau kita tidak sungguh-sungguh. Saya katakan iya. Belum tentu pendeta masuk surga. Yang paling susah ditemukan di surga pertama adalah pengacara. Pengacara susah cari nggak dia? Kedua, pendeta. Kenapa? Saya katakan banyak orang, seperti firman Tuhan katakan, banyak nabi-nabi palsu. Banyak orang bisa bertindak seperti dia rohani. Balik lagi kepada ayat ini. Orang datang, dikatakan tadi menyambut dia, menyambut loh ya. Tapi apakah menyambut ini menyatakan bahwa mereka percaya bahwa dia Mesias? Belum tentu. Ada seorang anak, dia bilang gini sama mamanya, "Ma, aku gak mau ke gereja hari ini." Kenapa? Dua alasan. Alasannya apa? Alasan pertama, mereka tidak suka kepada saya. Loh, alasan kedua, saya tidak suka sama mereka. Mamanya bilang, "Tapi kamu harus ke gereja." Kenapa kata anaknya? Alasannya juga dua. Apa kata mamanya? Pertama, usiamu sudah 45. Yang kedua, kamu pendetanya. Ya harus ke gereja tuh, terus siapa yang mau khotbah? Kadang pendeta sendiri tidak mau ke gereja karena dia terintimidasi. Saya katakan kita jadi orang yang percaya apapun keadaannya, ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan tulus hati apapun keadaan kita. Jangan hanya datang menonton, itu yang namanya iman. Kita masuk yang kedua. Bicara ketika orang ramai, udah ramai nih, Yesus nanya, siapa yang nyenggol? Nah, pikir pasar senggol misalnya, siapa yang menjamah aku? Kalau waktu itu ya, itu kan ramai. Sama seperti ketika Anda sedang nonton bola di stadion. Saya nggak pernah nonton sih, tapi saya melihat begitu ramainya. Kalau waktu itu, ya itu ramai. Mungkin misalnya waktu itu murid Yesus salah satunya orang Padang misalnya Sumatera Barat. Oh Demandetus de Wednesday, Tuhan Yesus ini kan rame. Mau nanya siapa yang pegang ya semua orang bisa kena senggol. Iya. Kira-kira kalau Anda rame terus nanya siapa yang senggol? Anda ditertawakan orang, namanya rame-rame. Kalau waktu itu murid Yesus ada orang Batak katanya, "Amang tahe." Mana tahu siapa yang nyenggol? Segitu ramenya. Bayangin sekarang Anda masuk ke pasar, ya, lagi rame sekali. Terus tiba-tiba Anda tanya, siapa yang nyenggol? Semua orang juga bilang, semua kita juga kena senggol. Ngapain nanya? Mungkin pada saat itu ada murid Yesus bilang, "Alah Yesus disenggol aja nggak apa-apa, nggak bawa dompet aja." Yesus kan nggak punya saku, yang bawa dompet. Takut deh kecopetan. Intinya seperti ini. Kenapa bertanya siapa yang jamah? Itu pertanyaan pertama. Orang banyak mengatakan, pertanyaan apa sih Yesus ini? Udah tahu rame nanya. Yang kedua, dia kan Tuhan, dia pasti tahu siapa yang menjamah. Kemudian Yesus mengatakan, "Aku merasakan ada kuasa yang keluar daripadaku." Kalau Yesus saja merasakan ada kuasa, dia pasti tahu itu siapa. Tapi kenapa Yesus bertanya? Kenapa Yesus bertanya? Dia ingin melihat dan mendengar pengakuan orang itu dan reaksi orang itu untuk boleh berinteraksi dengan Yesus. Hari ini Tuhan bukannya tidak tahu masalah Anda, Dia tahu. Anda tidak usah ngomong masalahku ini A, B, C, D. Tuhan tahu. Tapi kenapa harus berdoa? Tuhan mau Anda berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan mau Anda mengakuinya di hadapan Tuhan. Gak usah pura-pura kuat. Tidak ada manusia yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia butuh Tuhan. Kalau ada orang pura-pura kuat, saya katakan Anda sedang menipu diri Anda sendiri.
Akui di hadapan Tuhan, Tuhan saya tidak sanggup. Tidak usah orang Kristen, bahkan pendeta, beberapa pendeta itu juga mereka butuh konseling. Makanya kalau ada hamba Tuhan bilang, saya tidak butuh mentor, saya tidak butuh, sesama pendeta pun saling membutuhkan. Jemaat juga demikian. Karena tidak ada manusia yang sempurna yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan sempurna. Dia butuh berinteraksi dengan Tuhan. Hari ini apakah Anda sudah berinteraksi dengan Tuhan dengan masalah Anda? Tuhan tahu kok. Tuhan tahu. Tapi apakah Anda sudah berinteraksi dengan Tuhan? Doanya Senin Kamis. Soalnya Selasa, Rabu pergi ke pasar. Jumat begini, Sabtu begitu. Pokoknya doanya kayak Senin Kamis gitu. Kalau ingat. Pokoknya tunggu kepepet. Wah, kalau kepepet pagi, siang, malam, sore pokoknya kayak obat 3 kali sehari. Kalau sudah kepepet pol, wah melebihi dari obat. Kan ada orang yang sakit biasanya obat dari dokter 3 kali sehari. Terus obat yang jamu-jamuan 3 kali sehari 6 kali. Belum lagi nanti katanya makan makanan yang direbus, yang di ini, yang di itu. Pokoknya semua kalau bisa. Makanya ada pepatah mengatakan kalau sakit tai kambing pun enak. Saya nggak tahu benar apa enggak. Siapa yang pernah mencoba? Saya nggak tahu siapa. Saya kan pernah cerita di sini. Saya pernah lihat orang itu katanya dia kena asma, dia makan anak tikus itu loh, hidup-hidup ditaruh di pisang. Saya bilang mana ada ceritanya. Waktu itu belum ada Google, jadi saya nggak bisa cari tahu. Kemarin saya cari tahu, memang akhirnya penasaran. Apa benar anak tikus yang masih merah ditaruh di pisang, ditelan bulat-bulat bisa menyembuhkan asma? Saya baca, saya ngakak sendiri. Itu yang anak tikus di dalam mati, nggak ada nafasnya. Dia yang kena asma di dalam asma orang itu. Bukannya dia menyembuhkan, dia juga kena asma. Nggak ada ceritanya. Saya tidak tahu dari mana ceritanya itu. Ada yang tahu itu cerita itu? Katanya menyembuhkan asma, ditaruh di pisang, jangan digigit. Ya nggak digigit, dia tentu sesak nafas anak tikusnya. Dia kena asma di dalam sana. Jadi terkadang orang seperti itu ketika kepepet, apa saja dilakukan. Jangan tunggu kepepet. Nah, ketika tadi bicara siapa yang menyamah aku, bukannya Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Tapi apakah kita sudah berinteraksi dengan Tuhan? Hari ini ketika Anda punya masalah, terkadang ada orang ya, kita mau cerita, tapi dia hanya bisa menjadi pendengar yang baik. Dia tidak bisa kasih solusi. Karena orang itu sendiri bermasalah. Sama seperti gini loh, orang buta nuntun orang buta. Tapi memang kita manusia, kita butuh orang yang bisa mendengarkan. Daripada ngomong sama tembok, dikira orang gila. Jadi biasanya kita butuh teman curhat siapa? Bu Esther, teman curhatnya siapa? Siapa Bu? Oh suami, ya suami. Esther Kuadrat sama-sama curhat. Ya, setiap orang pasti punya teman untuk curhat. Siapa di sini yang tidak punya teman untuk curhat? Angkat tangan. Semua tidak punya, kasihan sekali. Yang tidak punya teman untuk curhat. Sepi sekali. Saya waktu lewat di kuburan lebih ramai loh. Kita ini butuh orang untuk mendengarkan cerita kita. Terkadang saya katakan, Anda juga jangan kesal. Ketika ada orang marah-marah ke Anda, belum tentu dia marah ke Anda. Dia sedang mengungkapkan amarahnya, karena tidak tahu mau marah ke siapa. Tapi setelah itu kalau dia lupa, bukan berarti dia lupa sudah memarahi Anda. Pada saat dia marah, dia tidak bisa mengendalikan emosinya pada saat itu, bukan karena Anda. Tapi dia butuh pelampiasan. Makanya siapkan samsak di rumah untuk dipukulin. Jangan pukul suami Anda. Kecuali suami Anda perutnya kebesaran, boleh tuh lumayan. Gitu ya. Nah, saya katakan lagi, kita ini butuh orang lain untuk berbagi. Yesus mau mendengarkan. Makanya kalau ada yang bilang, Yesus kenapa engkau tidak pernah mendengarkan aku? Yesus bilang, cerita aja enggak, gimana dengernya? Banyak yang komplain sama Yesus. Yesus tidak adil. Enggak adil di mananya? Kok tidak menjawab doa? Emang sudah pernah ngomong? Ya waktu pas sambil naik motor, Yesus Tuhan tolonglah Tuhan. Nggak ada ceritanya. Ada orang mengaku berdoa ketika dia naik motor, berdoa ketika dia di kloset, berdoa ketika dia pas di pasar. Ambil waktu khusus berdoa, ambil waktu khusus berbicara dengan Tuhan. Itu baru namanya komunikasi. Bayangin ya ketika Anda berkomunikasi sambil naik motor.
Gak ada yang dengar. Coba, misalnya Anda naik motor, yang satu naik motor, pernah nyapa nggak? Anda pasti pelan-pelan toh. Pelan pasti. Gak mungkin Anda tiba-tiba kencang terus ngomong sama yang sebelah. Pikir Anda mau berantem sama motor sebelah. Pasti berhenti ngobrol. Tidak mungkin Anda tidak berhenti, tidak ada yang dengar. Oleh sebab itu ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan juga, ambil waktu berbicara. Tuhan mau melihat reaksi kita. Tuhan mau mendengar pengakuan kita. Wanita ini akhirnya mengaku. Dia mengaku bukan karena takut. Saya katakan dia mengaku bukan karena takut, tapi dia sudah merasakan kesembuhan. Ingat, dia bukan takut. Tapi ketika dia memegang jubah Yesus, ada kuasa yang keluar dan kuasa itu menyembuhkan dia. Dan dia disembuhkan, dia merasakan itu. Dan ketika dia mengaku, dia menyatakan apa yang dia alami. Bukan karena dia takut. Reaksi Yesus pada saat itu apa? Yang ketiga yang kita bisa lihat dalam hal ini. Yesus berhenti hanya karena wanita itu. Hanya demi satu orang dia berhenti. Yesus pada saat kita lihat cerita ya, kadang Yesus menjauh dari orang banyak, saking ramenya, mungkin sumuk, ya, panas, mungkin juga ada yang mau ketek, saya nggak tahu. Mau ketek nih jauh-jauh, ya saya nggak tahu. Tapi intinya gini, kenapa Yesus berhenti hanya demi wanita itu? Demi satu orang Yesus mau berhenti dan dia melakukan hal dengan mengajak komunikasi wanita itu. Hari ini saya katakan, Yesus ada untuk Anda, apapun masalah Anda. Dia berhenti di satu tempat hanya untuk menantikan Anda datang kepadanya. Jadi Yesus tidak pernah meninggalkan Anda. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan berhenti. Ketika kita membutuhkan kuasanya, ia memberikannya. Kita mengakuinya saja. Hari ini apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita? Kuasa seperti apa yang kita inginkan? Banyak orang berdoa, Tuhan, saya ingin ada kesembuhan. Saya katakan kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dia memberikan kesembuhan. Tatkala engkau meminta, Dia memberikan kesembuhan. Anda berdoa untuk anak-anak Anda. Saya katakan Tuhan mendengar. Hari ini apa sih doa Anda untuk anak-anak Anda? Saya percaya doa Anda pasti banyak untuk anak-anak. Banyak pengharapan yang besar untuk anak-anak. Supaya seperti ini, seperti itu. Tuhan mendengarkan. Tuhan tidak pernah bilang, makanya jangan punya banyak anak. Doa satu aja susah, apalagi anaknya. Bapak saya anaknya 7 lah. Kalau pas mama saya doa, panjang tahu. Soalnya anaknya kan 7, didoakan satu persatu. Didoakan anaknya. Lah, ada yang anaknya 5, anaknya berapa ya cucu? Cucu berapa? 24 ya, nggak tahu deh cucu. Bayangin, anak 7, mantu 7. Terus dikali 14, cucu 24. Satu-satu loh namanya disebut. Dan punya cicit. Sekarang, aduh sampai Yesus datang nih gak selesai-selesai doanya. Tapi itu doa orang tua. Dia tidak mau melewatkan satu anak pun. Dia tidak mau melewatkan cucunya. Apapun itu dia berkati. Itu doa yang benar. Dia mengakui bahwa dia punya anak. Dia mengakui bahwa dia butuh pertolongan Tuhan untuk anaknya. Ini yang disebut dengan komunikasi dengan Tuhan. Jangan membuat komunikasinya sudah dirapel jadi satu. Tuhan berkati seluruh keluargaku dari A sampai Z dalam nama Yesus. Amin. Biar cepat doanya. Iya toh? Ada yang begitu di sini? Tuhan berkati pokoknya yang tinggal di rumahku. Dulu ada satu yang bersaksi, dia itu orang Papua. Saya lupa namanya. Waktu itu di Papua dia cerita bahwa papanya ini kepala suku. Nah, kalau kepala suku di Papua itu istrinya boleh banyak. Karena mereka sengaja kasih anaknya, jadi mereka bangga ketika anaknya menikah dengan kepala suku. Jadi istri bapaknya itu 6. Dan dia punya saudara, dia bilang 46 atau berapa, pokoknya 40-an. Itu saudaranya dari 6 ibu itu. Nah, dia bilang gini, tapi ya namanya belum di sana kan belum bapaknya waktu kan belum punya agama. Nah, setelah dia memperkenalkan Yesus kepada papanya, diajarkan untuk berdoa. Papanya itu berdoa, diajarkan berdoa. Jadi dia bilang, "Papa saya berdoa begini, Tuhan berkati anak ini, anak itu, anak ini."
Siapa namamu? Anak ini, anak itu, saking banyaknya. Karena biasanya kan kalau kepala suku kan dia ada, saya tidak tahu apa yang, bukan berdoa sih, seperti apa gitu, tapi diganti dengan doa. Saking banyaknya anaknya dia lupa namanya. Terus dia bilang, untung bapak saya ingat saya dari istri yang mana. Karena saya yang paling ajak, dia bilang, kamu pasti dari istri ini kan, soalnya di Kristen ini. Pasti mamamu yang ini. Yang lain dia tidak tahu. Mamamu yang mana? Dia tidak tahu. Soalnya kalau di sana kan bukan mirip semua toh. Nah, jadi dia tuh bingung. Dia bilang gini, Tuhan anak yang ini, anak yang itu, yang ini juga. Kau anakku kah? Oh ya, anakku juga ini. Bukankah? Oh ya, bukan. Oh, sana kau. Jadi ini yang cerita dia bersaksi sampai bapaknya bingung nama anaknya siapa. Yang diingat cuma dia karena memang istrinya yang ini jadi Kristen, pasti anak-anaknya jadi Kristen. Dari mamanya sendiri, dia mamanya punya 6 anak. Nah, bayangin ketika Anda berkomunikasi dengan Tuhan, Anda juga harus menyebut satu persatu. Jangan bilang, Tuhan, pokoknya itulah, anak-anakku itulah pokoknya, sama siapa itu nama istrinya. Gak mungkin Anda tidak tahu nama mantu Anda. Ya loh, masa ada yang lupa? Kalau sengaja dilupakan, saya nggak tahu lagi. Ya. Terus ada yang pernah berdoa gini, Tuhan, tolonglah suamiku Tuhan. Gak tahu namanya siapa. Saya bilang gini, kenapa berdoa begitu? Aku kalau sebut namanya itu benci. Loh kenapa? Benci namanya. Maaf loh ya, saya sampaikan ini, jangan, kalau ada yang nama ini di sini jangan marah. Soalnya nama suaminya itu Bambang. Loh kenapa? Aku tidak suka namanya. Dari dulu tak suruh ganti nama, tidak mau. Loh kok bisa? Soalnya kan orang kalau bercanda dulu suka, apa? Bercandaan. Ayo Bambang, suka gitu. Jadi karena itu jadi candaan, dia tidak senang nama suaminya. Jadi dia suruh ganti. Suaminya bilang, gak mungkin. Nama Bang juga sudah Bambang. Nama akte lahir sudah Bambang. Jadi kalau dia, Tuhan, itu loh suamiku yang Hani Bani. Dia bilang, gak bisa. Waktu itu saya ajak dia berdoa. Ayo berdoa. Silakan suamimu. Mulutku berat doakan suamiku. Kenapa? Kamu benci? Bukan, aku benci namanya. Tuhan berkati Bambang. Gak enak. Ya sudah toh. Karena kalau kamu berdoa Tuhan berkati Hani Bani, di surga namanya bukan Hani Bani. Ada orang lain juga panggil suaminya, istrinya Hani Bani. Gak enak kata ini. Nah, saya katakan makanya kalau kasih nama anak mulai hari ini ya, kasih nama yang mudah Anda ingat, tapi jangan susah. Saya juga pernah absen anak sekolah minggu namanya Kapes apalah, pakai nama Rusia. Ini baca namamu gimana? Perskov, pokoknya anak itulah gitu. Jadi gini, saya katakan sekali lagi ya, kita balik seperti ini. Berkomunikasi dengan Tuhan itu nggak boleh dirapel. Satu-satu, Tuhan pasti akan berhenti untuk mendengarkan kita. Ketika Anda menyebut nama anak pertama Anda, dia berhenti dalam kehidupan anak itu, dia memberkati. Ketika Anda berdoa untuk anak kedua Anda, dia berhenti untuk anak itu dan dia berdoa, dia memberkati anak itu. Jadi sebut satu persatu. Mungkin Anda tidak punya anak, Anda punya orang tua, Anda punya sepupu, Anda punya teman, siapapun, doakan sebut namanya. Saya tidak sedang menyampaikan sesuatu yang membuat Bu Floren hebat, tidak. Tapi ketika saya berdoa mulai mengenal nama jemaat di tempat ini, ketika saya berdoa saya sebut nama. Tapi ada yang saya ingat wajahnya, saya tidak tahu namanya, saya berdoa, tapi saya berusaha untuk mendoakan dengan menyebut namanya. Makanya kan ada lagu nih kita, di doa ibuku, namaku disebut. Bukan di doa ibuku, nama tetangga disebut. Itu dicurigai. Tidak, pasti nama disebut. Hari ini kita belajar 3 hal di dalam kejadian ini. Yang pertama adalah ketika kita jadi Kristen datang ke gereja, apakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus itu Mesias, punya kuasa untuk mengubahkan hidup kita, menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, ketika Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Apakah engkau akan datang berkomunikasi dengan Tuhan atau diam-diam saja? Tuhan Maha tahu. Jadi tidak perlu doa. Makanya Yesus ketika di Taman Getsemani itu berdoa. Ini yang sering dipakai orang. Yesus itu manusia, makanya dia berdoa. Ngapain dia berdoa untuk dirinya sendiri? Yesus pada saat itu mengajarkan teladan kepada kita. Bagaimana sisi manusia membutuhkan Tuhan. Ini yang harus kita tahu. Kemudian yang harus kita tahu adalah
Yesus itu tidak pernah mengabaikan kita. Dia berhenti demi satu orang, wanita itu. Kalau Yesus tidak peduli dengan siapapun, terserah siapa yang pegang dia, nggak peduli. Namanya juga orang rame. Kenapa Yesus ini sih ngurusin begitu rame, dia mesti cari tahu siapa yang pegang dia. Saya percaya pada saat itu semua orang nyenggol dia kok. Gak ada yang gak nyenggol. Tapi hanya ada satu orang yang dia rasakan kuasanya keluar. Demikian ketika kita berdoa, Tuhan juga merasakan ketika doa kita bersungguh-sungguh, maka kita bisa merasakan kuasa Allah. Ketika kita berdoa dan datang ke gereja, bukan karena worship leadernya, aduh lagunya gak ngangkat, mau diangkat seberapa tinggi. Bukan. Anda bisa merasakan kuasa Allah karena Anda benar-benar menjamah jubah Kristus. Karena Anda benar-benar datang untuk Kristus. Karena Anda benar-benar tahu dia punya kuasa. Baru kita tahu bahwa kuasa itu bekerja dengan luar biasa. Jadi gereja dengan ibadahnya bukan tergantung semuanya kepada worship leader. Meskipun siapapun yang melayani di atas ini perlu urapan Allah. Tetapi Anda bisa merasakan kuasa Allah. Itu tergantung Anda bagaimana meresponi Tuhan. Bagaimana Anda menjamah jubahnya dan percaya menjamah jubahnya saja, ujungnya saja. Maka kuasa Allah boleh Anda rasakan. Dan sore hari ini saya percaya setiap orang juga punya pergumulan pribadi. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan pasti bekerja dan akan berhenti untuk Anda. Dan dia tidak akan pergi sebelum masalah Anda selesai. Dia tidak akan pernah beranjak dari hidup Anda sebelum masalah itu selesai. Kalau hari ini masalah Anda belum selesai, bukan Tuhan tidak bekerja. Dia sedang bekerja. Karena kalau Tuhan bekerja selalu sempurna. Kalau buru-buru tidak sempurna. Tuhan tidak pernah bekerja buru-buru. Pekerjaannya sempurna. Setiap orang hari ini bersandar kepada Tuhan. Percaya bahwa ia mampu melakukan segala perkara. Masalah Anda tidak lebih besar dari Tuhan Anda. Tuhan kita di dalam Yesus Kristus punya kuasa yang besar. Kalau hari ini satu persatu Tuhan menunjukkan bahwa apa yang ia janjikan, ia genapi. Hal itu pun akan terjadi bagi setiap orang di tempat ini. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Kami boleh merasakan Tuhan karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau Allah yang baik. Bapa, hamba berdoa Tuhan sore hari ini untuk jemaat di tempat ini. Tuhan, setiap orang punya pergumulan. Setiap orang Tuhan punya doa. Mungkin selama ini Tuhan beberapa orang mereka tidak dapat menyampaikan apa yang menjadi beban hidup mereka. Mungkin karena merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau layakkan setiap orang untuk boleh meminta kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban doa mereka, Tuhan Engkau dengarkan. Tuhan Engkau dengarkan dan Engkau jawab Tuhan. Dan ketika Engkau memberikan jawaban-Mu selalu sempurna. Dan hamba berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Yang saat ini bergumul untuk pekerjaannya. Yesus Tuhan. Masyakhdai lekhanamat. Yakhalele she'el elekhamai. Karena ketika Engkau sudah memberikan tanah untuk digarap oleh jemaat-Mu. Dalam pekerjaan mereka. Shekhlaitana lekhalenai. Seperti yang Engkau janjikan Tuhan. Bahwa tanah ini akan Engkau berkati. Subur dan menghasilkan gandum terbaik. Demikian Tuhan setiap orang yang bekerja di tempat ini. Dengan pekerjaan mereka. Diberkati di dalam nama Yesus. Karena mereka akan menuai hasil-hasil terbaik. Demikian Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus. Benih yang sudah ditabur di atas tanah yang sudah dikerjakan. Hamba percaya Tuhan, embun yang daripadamu, hujan yang daripadamu akan membuat tanah ini subur. Dan setiap pekerjaan dijadikan Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Demikian hamba berdoa Yesus Tuhan. Untuk setiap pribadi di tempat ini yang mungkin berdoa untuk kehidupan pribadinya. Tuhan Engkau berhenti untuk mendengarkan mereka. Dan tidak mengabaikan doa mereka. Dan hari ini doa setiap orang didengarkan oleh Tuhan. Mereka yang berdoa untuk anak-anaknya. Diberkati anak-anaknya di dalam nama Yesus. Mereka yang berdoa untuk keluarganya. Diberkati keluarganya di dalam nama Yesus. Untuk mereka yang berdoa untuk masalah pribadinya. Hari ini Tuhan Engkau berikan solusi di dalam nama Yesus. Dan setiap orang dengan pergumulannya, Yesus Tuhan malam hari ini,
Engkau menjawab sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati jemaat di tempat ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Semakin dewasa di dalam Tuhan. Melihat segala sesuatu dengan cara yang positif. Karena kuasa Allah boleh mereka rasakan. Setiap kali mereka berdoa. Setiap kali mereka beribadah. Setiap kali mereka berkumpul Tuhan. Ada kuasa Allah yang dirasakan. Dan mama berdoa untuk